Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Kita akan mendengarkan warta jemaat pada tanggal 21 Februari 2021. Majelis Jemaat GMI Philadelphia Balikpapan menyambut dengan sukacita semua jemaat yang hadir pada kebaktian pada pagi hari ini. Terkhusus bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu bersama kami mengucapkan selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Jadwal pelayanan ibadah minggu pada tanggal 21 Februari 2021, pembawa firman dibawakan oleh Saudara Fredrik William, ditergos Ibu Normawati, doa persembahan dan doa syafaat Pendeta Freddy Stone, multimedia Saudara Wisnu Wardana, pembaca warta Saudari Angel, sekolah minggu melalui Superbook Online. Jadwal pelayanan ibadah minggu pada tanggal 28 Februari 2021, pembawa firman Saudari Agustina Rajarhi, ditergos Saudara Fredrik William, doa persembahan dan doa syafaat Pendeta Freddy Stone.
Multimedia Ibu Nita Sinaga, pembaca warta Saudara Baskoro Hargono, sekolah minggu melalui Superbook Online. Ibadah kategorial tanggal 24 Februari 2021, kategorial persekutuan keluarga, tuan rumah keluarga Normawati, pelayan firman dibawakan oleh Saudara Frederick William melalui media Zoom meeting. Ibadah kategorial tanggal 26 Februari 2021, kategorial doa malam, tuan rumah Saudara Wisnu Wardana, pelayan firman dibawakan oleh Saudari Agustina Razariki melalui media Zoom meeting. Pengumuman 1. Majelis Jemaat GMI Philadelphia Balikpapan dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih atas persembahan jemaat sepanjang minggu yang lalu. Kedua, selamat hari ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini, terhitung mulai tanggal 21 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Terkhusus untuk Marcella pada tanggal 25 Februari 2021, Pendeta Felistos Leti pada tanggal 27 Februari, dan Bapak Stefanus pada tanggal 28 Februari. Ketiga, kami mengharapkan partisipasi seluruh jemaat untuk mengambil bagian menabung iuran yang kubis tahun 2021 sebesar 25.000 per bulan per keluarga, terhitung mulai Oktober 2020. Bendahara Ibu Nita Sinaga. Keempat, info kelas katekisasi. Kelas katekisasi dilaksanakan setiap hari Senin pukul 4 WITA melalui Google Meet. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali di hari ini tanggal 21 Februari 2021 bersama dengan kami Gereja Misi Injil Indonesia Philadelphia yang ada di Balikpapan. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Semua sehat? Baik, mari kita kembali memuji Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian, Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Ibadah kepada
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Nats pembimbing kita, Amsal pasal 24 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kembali kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 454. Indahnya saat yang teduh, bait yang pertama dan kedua. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan saudara kita seiman di seluruh dunia. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Bunda Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, ada pujian mengatakan bahwa serikat persaudaraan itu membuat kita berdiri teguh. Sempurnakanlah persatuan di dalam Tuhanmu. Mari kita bersama-sama majulah. Mari kita angkat pujian serikat persaudaraan. Berdirilah
Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kembali kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan sudah memberi bagi kita, mari kita kembalikan lagi kepada Dia sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan dan kita mengangkat pujian kembali. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa syafaat bersama-sama. Bapak Ibu boleh mengaminkan, saya akan memimpin bersama-sama. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Penebus kami, yang menjadi sahabat dan penolong dan penopang bagi kami, orang-orang berdosa yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini, Minggu Prapaskah yang pertama. Kami boleh beribadah bersama dalam kebaktian minggu. Kami bersyukur karena Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Sekalipun Engkau mengizinkan pergumulan terjadi dalam kehidupan kami, tapi kasih setia, penyertaan dan pertolongan Tuhan jauh lebih besar daripada semuanya itu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Bahkan kami mengucap syukur hari ini kami kembali diberikan kesempatan memberikan persembahan dalam kebaktian minggu. Engkau memberkati persembahan yang kami berikan menjadi berkat kemuliaan bagi pelayanan Tuhan, khususnya di lingkungan jemaat-Mu di GMI Philadelphia Balikpapan. Kami berdoa pada saat ini menyerahkan setiap hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan.
Engkau menolong setiap kami yang melayani di GMI Philadelphia Balikpapan, di pos pelayanan Kuala Kapuas, di MPW YPPI Batu di Balikpapan. Tuhan memberkati setiap kami hamba-hamba Tuhan, ditolong dan ditopang oleh Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, sehingga setiap pelayanan dikerjakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, tetapi juga boleh membawa orang-orang mengenal Tuhan lebih sungguh lagi dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan pengasihan-Mu untuk rencana sidang Sinode GMII. Engkau memberkati Sinode GMII rencana pada tanggal 4 dan 5 Maret di Batu, Jawa Timur. Untuk persidangan Sinode ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Segala keperluan dana, segala kebutuhan apapun, dan seluruh jemaat yang mewakili setiap daerah yang dimana mereka berada. Tuhan memberkati mulai dari Sumatera sampai Papua. Tuhan menolong sidang sinode secara daring atau online ini berjalan dengan baik karena Tuhan yang menolong. Engkau memberkati setiap majelis jemaat dari setiap perwakilan gereja yang hadir melalui online. Tuhan memberkati setiap mereka. Juga supaya sidang sinode ini menghasilkan keputusan yang datangnya dari Tuhan. Engkau menolong pemilihan penetapan pengurus sinode yang baru, ketua, sekretaris bendahara, dan seluruh jajarannya dalam pertolongan Tuhan. Kami serahkan sidang sinode GMI dalam tangan Tuhan. Berkati YPPI Batu, jajaran pengurusnya, semuanya dalam pertolongan Tuhan. Setiap pelayanan yang dikerjakan juga ditolong Tuhan. Kami juga teringat saat ini salah satu rekan pendeta kami dalam pergumulan situasi yang sulit. Engkau menolong keluarga pendeta Jeffrey Harimu yang ada di Bitung, Sulawesi Utara, yang berduka karena istri terkasih dipanggil Tuhan. Tuhan kuatkan mereka yang ada di Bitung, khususnya pendeta Jeffrey Harimu dan keluarga besar. Tuhan menopang mereka. Tuhan mampukan melewati situasi duka ini dengan kekuatan datang daripada Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan setiap pergumulan di jemaat ini, baik anak-anak yang menggumuli sekolah di masa sekolah secara daring atau online ini. Berkati mereka mulai dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, SMK, sampai mereka di perguruan tinggi. Engkau memberkati mereka satu persatu, semua ditolong Tuhan, semua diberkati dan dimampukan Tuhan. Bersyukur kalau Tuhan boleh menolong mereka hampir 1 tahun di sekolah daring, semuanya karena kekuatan yang datang dari Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk pengurusan surat tanah gereja kami. Engkau memberkati, kami minta belas kasihan Tuhan kalau boleh di tahun ini dapat keluar dan dapat diurus proses selanjutnya juga dengan pertolongan Tuhan. Engkau menolong sehingga segala hal yang kami gumulkan mengenai surat tanah gereja ini semuanya diberikan kemudahan oleh Tuhan. Juga berdoa Tuhan, menyerahkan dalam tangan Tuhan setiap jemaat-Mu dalam kehidupan dan pergumulan. Mereka yang harus keluar rumah karena pekerjaan, lindungi mereka satu persatu, berkati mereka satu persatu. Bahkan mereka yang harus bekerja dari rumah karena pandemi COVID-19 ini, Tuhan menolong, menguatkan, memberkati, dan memampukan mereka. Kami berdoa juga khususnya setiap jemaat yang terpisah dengan keluarganya satu dengan yang lain. Engkau menolong hamba-Mu Bapak Nobel yang saat ini di Balikpapan, keluarga yang ada di Serang. Engkau memberkati Bapak Nobel dalam pekerjaannya. Tuhan menolong istri dan anak yang ada di Serang, Tania dan Balina juga Tuhan menyertai mereka. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau juga memberkati pertumbuhan dan kesehatan Tania, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Juga hamba-Mu Pak Stefanus di Makassar dalam pekerjaan. Hikmat Tuhan menyertai dan memampukan hamba-Mu. Tuhan juga menolong ibu dan anak-anak yang ada di Balikpapan. Kami serahkan setiap kerinduan jemaat-Mu, khususnya mereka yang menggumuli pekerjaan. Engkau memberkati baik Saudara Wisnu, Saudari Trisha Magdalena. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Kami percaya kesembuhan mereka dengan Tuhan dijawab oleh Tuhan tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan Kodam Mula Warman. Engkau memberkati tempat kami menumpang ibadah bersementara, berkati Pangdam dan seluruh jajarannya. Kami serahkan dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Berkati aparat kami TNI Polri dalam menjalani tugas. Hikmat Tuhan beserta dengan mereka, secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan juga dalam tangan Tuhan PPKM di kota kami Balikpapan. Tuhan tolong berikan kesungguhan kepada masyarakat
sehingga dapat menjaga protokol kesehatan. Tuhan menolong pemerintah, memberikan mereka hikmah, baik di kota Balikpapan, Kalimantan Timur, bahkan seluruh negeri kami, seluruh dunia ini dengan pergumulan ini. Tuhan memampukan setiap pemerintah. Terima kasih Bapak, tenaga medis terdepan, Tuhan menyertai dan memampukan mereka. Di tengah pandemi COVID-19 ini, jika ada yang sakit, Tuhan pulihkan. Jika ada yang bergumul dan berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan kepada mereka. Terima kasih untuk setiap jemaat-jemaat kami yang sudah pulih, sudah Tuhan tolong dari pandemi COVID. Engkau terus menolong mereka. Engkau memberikan kekuatan kepada mereka untuk melakukan setiap aktivitas dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan dalam tangan pengasihan dan pertolongan Tuhan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemimpin negara kami, mulai dari presiden dan seluruh jajarannya. Tuhan berikan mereka hikmah sehingga dapat memimpin negara ini dengan takut Tuhan. Tuhan menolong mereka sehingga kebijakan-kebijakan yang mereka ambil berpihak kepada orang-orang susah, kepada orang-orang terpinggirkan, dan Tuhan menolong bangsa dan negara kami. Ini seru dan doa kami. Ampuni kesalahan dan dosa kami. Kami serahkan pada saat ini juga rencana Bapak Paulus akan operasi pada hari Rabu mendatang. Tuhan memberkati orang tua ini, memberikan dia kekuatan kesehatan sehingga proses operasinya berjalan dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Ini seru dan doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari persiapkan Alkitabnya. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mari kita membuka dari Mazmur pasal 146. Mazmur 146 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca secara responsorial. Saya membaca ayat pertama, Bapak Ibu di rumah membaca ayatnya yang kedua. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksud. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saudari, kita siapkan kembali hati kita. Kita fokus mendengar Tuhan berbicara untuk kita. Kita mau menyenangkan Tuhan dalam ibadah kita hari ini dan juga dalam hidup kita tiap-tiap hari. Tuhanku mau menyenangkan. Tuhanku mau menyenangkanmu.
serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, kuserahkan hidupku kepadamu. Tuhan, kuserahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan bahkan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, pada hari ini kembali kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam pada hari ini, biarlah firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kami untuk kami tetap mengingat kepada Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong setiap kami agar kami dapat memfokuskan diri kami, hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan membuka Alkitab kita dari Lukas. Lukas pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-27 sampai dengan yang ke-36. Kita buka Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 sampai dengan yang ke-36. Saya akan membacakannya untuk kita semua di bawah judul perikop, kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu.
Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah kasihilah musuhmu. Ya, kasihilah musuhmu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia, mungkinkah kita mengasihi musuh kita? Sebagai kalau kita berpikir dengan logika manusia, mungkinkah kita mau mengasihi musuh kita? Tentu secara manusia di sini sangatlah mudah bagi kita jika kita mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita. Jika kita mengasihi orang yang memberikan perhatian yang lebih kepada kita, itu hal yang mudah bagi kita jikalau kita diajak untuk mengasihi. Nah, namun sangat sulit bagi kita untuk mengasihi orang yang pernah menyakiti kita, untuk mengasihi orang yang pernah berbuat jahat kepada kita, untuk mengasihi orang yang menjelekkan kita, ataupun untuk mengasihi orang yang menghina kita, dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangankan kita disuruh untuk mengasihi orang yang jahat kepada kita, mungkin kita pun mau mendoakannya pun menjadi malas. Secara manusia kita tidak mau mengasihi orang yang telah berbuat kejahatan kepada kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada juga yang berdoa untuk orang yang jahat kepada kita, tetapi dia mungkin berdoa bermaksud dengan maksud yang jahat. Contohnya, dia berdoa agar orang yang menjahatinya itu mendapatkan kecelakaan dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan yang ada adalah kita sulit mengasihi. Dalam pikiran kita, kalau bisa kita membalaskan dendam kepada orang yang jahat terhadap kita. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita, kita bisa mencintai musuh kita, kita bisa mengasihi orang yang menyakiti kita. Nah, kasihilah musuhmu. Ya, tema kita pada hari ini, kasihilah musuhmu. Dalam Lukas pasal 27-36 ini sejajar dengan Matius 5 ayat 38 sampai dengan yang 48 yang merupakan khotbah Tuhan Yesus di bukit pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam khotbah Tuhan Yesus, Tuhan mengajarkan, Tuhan memberikan pengajaran tentang nilai-nilai Kristiani. Ya, tentang nilai-nilai Kristiani, yaitu dalam hal memberi, dalam hal berdoa,
dalam hal berpuasa, dan juga dalam hal kasih ataupun mengasihi. Lalu, apa kata Tuhan tentang kasih? Apa kata Tuhan mengenai kasih? Yesus mengatakan supaya orang di dalamnya, yaitu menerapkan kasih, tidak hanya ditujukan kepada orang yang berbuat baik, melainkan juga kepada mereka yang berbuat jahat. Bahkan kalau kita melihat dalam minggu lalu, dalam khotbah Pak Pendeta Ferguson, dikatakan bahwa inti pengajaran kekristenan itu adalah kasih. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih ini seharusnya bukan hanya dikatakan saja, tetapi kasih ini juga harus dilakukan dengan perbuatan. Ya, kita harus menerapkan kasih ini kepada orang yang jahat kepada kita, juga kita harus melakukan kasih tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam teks yang kita baca tadi, dalam ayat yang ke-27, di situ dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Jadi Tuhan meminta kepada orang yang percaya kepadanya supaya mereka mengasihi, supaya mereka juga mencintai orang yang memusuhi mereka, orang yang berbuat jahat kepada mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini ada beberapa hal yang akan kita lihat dalam hubungannya dengan mengasihi atau mencintai musuh. Yang pertama yaitu sikap proaktif. Ya, yang pertama adalah sikap proaktif. Kasih kepada sesama, terutama bagi mereka yang membenci kita, itu tidak hanya sebatas kata-kata saja, tetapi harus nyata dalam tindakan atau perbuatan. Seperti yang saya katakan tadi, karena bagi kita inti pengajaran kekristenan itu adalah kasih, maka kita jangan hanya berkata-kata saja, tetapi kita harus melakukannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dituntut Tuhan dari kita sebagai umat pilihannya yaitu sikap proaktif. Sikap proaktif di dalam mengupayakan perdamaian dengan sesama. Sebagian besar orang Kristen masih menganggap bahwa perintah untuk mengasihi musuh atau mencintai musuh hanya bisa direalisasikan nanti di masa yang akan datang, bukan saat ini. Nah, pandangan ini tentunya tidak benar, sebab perintah yang diajarkan Tuhan Yesus pada hakikatnya atau pada dasarnya untuk dilakukan saat ini, pada saat sekarang ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah contoh. Ada sebuah pemilihan presiden, ada dua kandidat. Nah, lalu presiden ini ada dua kubu. Nah, masing-masing dari mereka menunjukkan keunggulannya. Masing-masing dari mereka saling mengunggulkan kubunya, saling menjelekkan kubu lawan, sehingga menimbulkan gesekan. Bahkan sampai masuk ke persidangan oleh karena kubu yang satu merasa dirugikan ataupun dia tidak puas dengan hasil perhitungan suara. Nah, namun pihak yang menang ini menunjukkan terhadap lawannya atau terhadap musuhnya yang kalah, ia diangkat sebagai menteri. Nah, inilah contoh daripada mengasihi lawanmu atau mengasihi musuhmu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap proaktif presiden ini terhadap musuhnya merupakan suatu contoh konkret yang seharusnya
kita lakukan dalam hidup kita kepada orang yang memusuhi kita. Nah, lalu yang kedua, hal yang kita pelajari yaitu berdoa. Ya, kita tidak hanya proaktif untuk kita meminta sesuatu daripada Tuhan. Jangan saja kita meminta kebutuhan kita, tetapi kita juga berdoa, merupakan sarana bagi kita untuk kita memohon pengampunan bagi mereka yang membenci kita. Kita juga harus mendoakan musuh kita ataupun lawan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah contoh lagi. Seorang tokoh dalam Alkitab bernama Stefanus. Nah, Stefanus ini adalah seorang hamba Tuhan. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Di dalam pelayanannya, ia mendapat tantangan dari orang-orang yang membencinya. Stefanus mendapatkan tantangan dari orang-orang yang membencinya. Stefanus tidak melakukan pembalasan terhadap mereka yang membencinya. Nah, dan dia tidak meminta Tuhan supaya Tuhan menghukum mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Stefanus di sini tidak meminta kepada Tuhan supaya mereka dihukum atas perbuatan mereka yang jahat terhadap dirinya, melainkan Stefanus di sini mengambil sikap berlutut dan berdoa bagi mereka yang menganiayanya. Stefanus meninggal justru pada saat ia sedang berdoa bagi mereka yang menganiayanya. Kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-59 sampai ke-60, di situ dikatakan bahwa sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Stefanus tetap mengasihi musuhnya pada waktu itu. Walaupun dia dilempari saat dia berdoa, tetapi dia tetap meminta kepada Tuhan untuk dia tidak memohon atau meminta kepada Tuhan untuk tidak membalaskannya kepada mereka, untuk tidak menghukum perbuatan mereka. Kemudian tidak hanya Stefanus, dalam hal ini pun kita bisa belajar dari kisah Yusuf. Ya, kalau kita melihat dalam Kejadian 45 ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-15, Yusuf ini dipandang iri oleh saudara-saudaranya karena menjadi anak kesayangan ayah mereka, Yakub. Ia lalu dilemparkan ke dalam sumur yang kering, dijual ke negeri asing sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri. Di Mesir nasibnya pun naas karena difitnah dan juga dia dipenjara. Jika ia mau, ia bisa menyimpan dendam dan kutuk kepada saudara-saudaranya. Tetapi ketika ia menjadi Perdana Menteri Mesir, orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun, ia mendapati saudara-saudaranya datang meminta belas kasihan dalam masa kekeringan ke tanah Mesir. Lalu apa yang Yusuf lakukan? Ia mendekat. Setelah ia mendekat, ia mencium saudara-saudaranya dengan menangis, memeluk mereka dan berkata, "Kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah." Yusuf dapat berbuat demikian karena ia mengarahkan pandangannya kepada Allah dan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu bisa terjadi, tetapi Yusuf ini tetap percaya bahwa tidak ada satupun yang terjadi di luar rancangan damai sejahtera Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian
Yusuf bisa melakukan hati yang jernih. Yusuf bisa memiliki hati yang jernih, penuh kasih dan juga pengampunan terhadap orang-orang yang melukai hati Yusuf. Nah, kemudian contoh yang lain dan yang terakhir, yaitu Yesus yang adalah juru selamat kita. Yesus yang adalah guru kita juga telah terlebih dahulu memberikan teladan bagi kita, yaitu Tuhan mendoakan orang-orang yang menganiaya Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus pernah ditampar oleh penjaga pintu bait Allah karena Dia tidak sopan. Dia tidak sopan dalam memberikan jawaban terhadap imam besar. Kalau kita membaca dalam Yohanes ayat yang ke-18, pasal yang ke-20 sampai ke-22, saya akan bacakan untuk kita. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah bicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sesungguhnya mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus ditampar oleh penjaga bait Allah. Tuhan Yesus juga diludahi dan mukanya pun ditinju. Ya, kalau kita melihat di Matius, ya dalam Matius ayatnya yang ke-26, Matius ke-26 ayatnya yang ke-67, di situ dikatakan bahwa lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus pernah ditampar, Tuhan Yesus pernah diludahi, bahkan Tuhan Yesus pernah ditinju. Namun Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita melihat dalam Lukas 23 ayat yang ke-33 sampai dengan 34, dikatakan ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan seorang lagi di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Inilah teladan bagi kita. Kisah-kisah inilah yang menjadi teladan bagi kita. Kisah Stefanus, kisah Yusuf, bahkan Tuhan Yesus pun menjadi teladan bagi kita untuk kita mengasihi musuh kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti Stefanus, seperti Yusuf, dan juga Tuhan Yesus mendoakan orang yang memusuhi, bahkan juga menganiaya mereka. Demikianlah kita juga harus mengambil sikap yang demikian, yaitu kita harus berdoa dan memohon berkat pengampunan bagi mereka yang memusuhi kita. Kemudian yang terakhir kita pelajari pada hari ini yaitu jangan melawan. Ya, kalau kita melihat dalam Matius 5 ayat ke-38, dikatakan di situ adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kelihatannya hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi ini sangatlah kejam. Nah, tidak mengenal belas kasihan. Namun sebenarnya tidaklah demikian. Hukum ini diperuntukkan bagi para hakim di Israel saat mereka mengadili suatu perkara, maka mereka harus melaksanakannya dengan adil. Lalu, mengapa mereka harus melaksanakannya dengan adil? Supaya mereka takut
Ya, supaya mereka takut dan tidak lagi melakukan perbuatan yang sama. Jadi ukuran keadilan pada waktu itu yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jika seorang tuan, contohnya, jika seorang tuan memukul budaknya hingga giginya copot satu, maka gigi tuannya juga harus copot satu. Dengan demikian mencegah orang untuk tidak melakukan balas dendam, karena kecenderungan manusia ialah balas dendam. Seiring dengan berjalannya waktu, maka hukum ini pun mengalami perubahan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak lagi mata ganti mata atau gigi ganti gigi, melainkan jika seorang berbuat jahat haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya. Misalnya, jika tuan tersebut memukul budaknya hingga budak itu cacat, maka budak itu harus dilepas sebagai orang yang merdeka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun pada masa Tuhan Yesus mengatakan supaya kita mengasihi musuh kita. Yesus mengatakan supaya kita mengasihi musuh kita. Mengasihi musuh itu berarti tidak memberikan perlawanan. Jangan melawan. Poin yang ketiga, jangan melawan. Oleh sebab itu, mengasihi musuh itu berarti tidak memberikan perlawanan atau tidak memberikan balas dendam kepada mereka yang telah berbuat jahat kepada kita. Nah, hal ini terlihat di ayat yang ke-29 dalam Lukas 6 ayat yang ke-29. Di situ dikatakan bahwa barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Dalam ayat ke-29 dikatakan seperti itu. Ayat ini tidak boleh ditafsirkan secara bebas. Ayat ini tidak boleh ditafsirkan secara harafiah, yaitu memberi pipi kanan jika ditampar, lalu kita memberi pipi kiri untuk ditampar. Melainkan maksudnya di sini adalah, ayat ini adalah bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan sebaliknya melakukan kebaikan bagi mereka yang melakukan kejahatan. Lalu, mengapa kita tidak boleh melakukan balas dendam? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh melakukan balas dendam, karena jika kita melakukan kejahatan terhadap mereka yang berbuat jahat kepada kita, maka mereka pasti akan melakukan pembalasan lagi kepada kita. Dengan demikian, bagaikan lingkaran setan yang tidak ada akhirnya. Oleh karena itu, kitalah yang memutuskan mata rantai ini, yaitu tidak melakukan perlawanan. Kita jangan melawan, jangan membalas dendam terhadap orang yang berbuat jahat terhadap kita, melainkan kita mengasihi mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pepatah. Pepatah ini mengatakan bahwa musuh terbesar adalah diri sendiri. Ya, musuh terbesar kita yaitu adalah diri kita sendiri. Jika ada orang yang memusuhi dan yang membenci kita, sesungguhnya musuh kita bukanlah dia, bukanlah orang yang membenci kita, bukanlah orang yang menganiaya kita, melainkan diri kita sendiri. Bagaimana kita mampu untuk menaklukkan diri kita? Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keegoisan untuk balik memusuhi lawan kita itu tidak boleh terjadi. Maka taklukkanlah dirimu di bawah kuasa Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-31, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka.
jika kita menghendaki musuh itu menjadi teman kita, maka kita akan berbuat sebagai teman bagi dia. Namun jika kita menginginkan dia tetap memusuhi kita, maka dia akan tetap menjadi musuh dalam hidup kita. Yang hendak diajarkan Tuhan pada kita pada hari ini yaitu adalah tentang sikap hati kita untuk melakukan kasih kepada sesama manusia. Apa yang Tuhan Yesus sebutkan dalam teks ini, dalam Lukas 6 pasal yang ke-27 sampai dengan yang ke-36 ini adalah beberapa adalah contoh. Bahkan tadi contoh Stefanus, Yusuf, bahkan Tuhan Yesus Kristus. Inilah merupakan contoh bahwa kasih itu harus kita perbuat dalam hidup kita. Kasih yang kita terima daripada Tuhan Yesus Kristus harus memiliki dampak bagi sesama kita, sekalipun itu orang yang memusuhi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita belajar bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Nah, beberapa hal yang kita lihat dalam hubungannya di teks ini mengenai kasih atau mencintai musuh, kita harus bersikap proaktif. Kita harus berdoa, kita mendoakan orang tersebut. Bahkan kita jangan melakukan perlawanan kepada orang yang menjahat kita. Jangan melakukan perlawanan terhadap orang yang memusuhi kita. Ya, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami kembali menaikkan ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Biarlah pada hari ini kami belajar untuk kami lebih mengasihi musuh kami. Kami berdoa ya Tuhan melalui teks ini, Lukas 6 ayat 27 sampai 36 mengajarkan kami untuk kami tetap terus memiliki sikap yang proaktif, memiliki sikap mau mendoakan lawan kami ataupun musuh kami. Bahkan kami juga Tuhan tolong agar kami tidak melakukan perlawanan kepada lawan kami. Bahkan Tuhan yang menolong kami agar kami tetap berdiri pada dasar kami, pada inti pengajaran kami, yaitu kasih. Bapa di surga, pada hari ini kami menyerahkan hari-hari kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan juga dapat tertanam dalam hati kami, bahkan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita diingatkan untuk memiliki kasih yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kita. Siapapun orang yang saat ini kita tidak sukai, mari kita mengasihi dia. Karena firman Tuhan hari ini sungguh berbicara bagi kita. Kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Kita akan mengerjakan setiap tugas tanggung jawab kita kembali. Dan kita percaya Tuhan akan pimpin kita senantiasa. Pujian hari ini akan memberkati kita, akan menguatkan kita memasuki 1 minggu ke depan. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Saudara jemaat untuk bangkit berdiri.
aku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kita untuk mengasihi, sekalipun orang-orang yang kita kasihi tidak mengasihi kita. Sekalipun mereka menganggap kita sebagai musuh, tapi kita jangan pernah menganggap mereka musuh. Karena itu kita diajarkan untuk mengasihi semua orang. Kiranya sabda firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita renungkan pada Minggu 21 Februari hari ini membawa kita untuk hidup dalam kasih Tuhan. Karena Tuhan kita, Yesus Kristus, sudah melakukannya bagi setiap kita. Karena itu jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, mari setiap kita pulang dalam kehidupan kita, dalam tugas dan tanggung jawab kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu Prapaskah yang pertama bagi kita sekalian. Mari kita kembali dalam kehidupan kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, dan kita beribadah bukan hanya waktu hari Minggu ini saja, tapi setiap langkah dan waktu hidup kita adalah ibadah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.